Salam sepak bola, teman-teman netizen atau warganet yang saya hormati semuanya. Welcome back ke konten terbaru dari channel YouTube Triple B. Dan di konten terbaru hari ini sudah jelas dan pasti, saya ingin memberikan analisa dari pertandingan uji coba antara Timnas Indonesia lawan Timnas Argentina yang berakhir untuk kemenangan Timnas Argentina dengan skor 0-2. Dengan hasil akhir ini berarti Argentina dalam 4 pertandingan terakhir mereka selalu meraih kemenangan dan tidak kemasukan gol. Sedangkan bagi Indonesia, kekalahan ini adalah kekalahan pertama di kandang sendiri sejak dilatih oleh Coach Sintayong. Dan sebelum saya menjelaskan jalannya pertandingan, pertama-tama saya ingin mengingatkan kembali kepada teman-teman bahwa pertandingan semalam adalah sebuah pertandingan uji coba. Artinya di sebuah pertandingan uji coba teman-teman, hasil akhir bukan merupakan sebuah prioritas. Terus apa sih prioritasnya? Prioritasnya adalah untuk mempertahankan atau membentuk kembali chemistry di antara para pemain. Jadi yang penting adalah cara bermain yang benar. Jika sebuah timnas bisa bermain benar dalam pertandingan uji coba, maka kemungkinan besar hasil akhirnya akan merupakan hasil akhir yang positif. Jika sebuah timnas tidak bisa bermain dengan benar, tidak ada kerjasama di antara para pemain, sulit dalam urusan bertahan dan lebih sulit lagi dalam urusan mencetak gol karena kerjasamanya gak rapi, ya tentu kemungkinan besar timnas tersebut akan mengalami kekalahan. Tapi kalaupun sebuah timnas kalah di pertandingan uji coba, kan itu bukan berarti kiamat. Justru kalau sebuah timnas itu kalah, tentu kekalahan tersebut akan bisa dimanfaatkan untuk mempelajari apa sih kekurangan yang membuat sebuah timnas tersebut kalah di pertandingan uji coba. Jadi jangan dilihat dari hasil akhir semalam. Perlu kita cermati cara bermain dari kedua tim yang bertanding. Nah, sekarang saya ingin memberikan analisa dari jalannya pertandingan. Pertama-tama saya ingin memberikan informasi dari formasi yang dipilih oleh kedua pelatih dan juga pemain-pemain yang dipilih untuk turun dari awal. Dari Timnas Indonesia dulu dong, kan tuan rumah. Jadi Coach Sintayong memilih formasi 3-5-2 yang akan berubah menjadi formasi 5-3-2 ketika bertahan. Jadi kalau melihat formasi ini, ya kita tentu sudah bisa merasa bahwa kemungkinan Indonesia akan bertahan dan gak ada salahnya untuk bertahan. Lawannya kan Argentina yang walaupun tidak diperkuat oleh Messi, Otamendi, dan juga Di Maria, kan tetap mereka masih punya pemain-pemain lain yang bagus. Walaupun tanpa Messi, ya seperti yang saya jelaskan sebelumnya, akan kelihatan ada yang hilang di permainan Argentina. Dan benar kan, kelihatan banget. Jadi memang tampaknya nih pelatih dari Argentina, Lionel Scaloni ini ingin mencoba pemain-pemain lain dan ingin melihat permainan dari Argentina ini seperti apa tanpa Lionel Messi. Dan terlihat kan, mereka kesulitan juga untuk bisa menciptakan banyak peluang lawan Indonesia. Memang mereka bisa menciptakan peluang, tapi tidak banyak peluang yang berbahaya. Dan ada beberapa peluang yang bisa mereka ciptakan karena memanfaatkan kesalahan dari para pemain Indonesia. Nah, jadi dalam sebuah pertandingan uji coba juga bukan berarti para pemain nggak perlu bermain serius. Nggak harus bermain serius, tapi tenang. Kalau nggak bermain tenang, gimana kerjasamanya bisa rapi? Benar kan teman-teman? So, dari pilihan pemain, dari Coach Sintayong yang dia pilih di depan, Dimas Derajat dan Rafael Struijk. Tentu dua pemain ini juga rajin, biasa menjemput bola ke lini tengah kan. Jadi dia memainkan dua pemain ini yang juga punya kecepatan dalam membangun transisi. Kemudian di tengah, ya kalau dari formasi awal kan 3-5-2, yang dipilih di wingback Shane Patinama, ini debutnya, tapi tidak berjalan dengan baik. Ya ini juga pertandingan pertama dia ya. Di sebelah kanan Asnawi Mangkualam, kemudian di tengah ada Marcelino Ferdinand, ada Mark dan juga ada Ivar Jenner. Di belakang, Jordi Amat kali ini bisa bermain, Rizky Ridho, dan juga Elkan Bagot. Di penjaga gawang adalah Hernando Ari. Dari Argentina, pelatih mereka Lionel Scaloni melakukan banyak perubahan di lineup, tapi mempertahankan 4 pemain yang sebelumnya bermain lawan Timnas Australia. Mulai dari penjaga gawang Emi Martinez, Christian Romero, center back, kemudian Nahuel Molina di fullback sebelah kanan, dan Nicolas Gonzalez di penyerang sayap sebelah kiri. Dari jalannya pertandingan,
ya terlihatlah Argentina keluar menyerang. Ya, mereka tampak percaya diri walaupun nggak diperkuat Lionel Messi, tapi ya kelihatan lah ada yang hilang dalam permainan Argentina. Nggak ada pemain yang bisa tiba-tiba mengubah permainan Argentina menjadi lebih kreatif. Saya melihat ya para pemain Argentina lebih banyak menguasai bola, main passing, coba cari posisi di ruang pertahanan dari Indonesia, tapi kan nggak gampang juga mereka menciptakan peluang. Kenapa? Karena dari strategi, ini Coach Sintayong memilih strategi yang bertahan, yang lagi-lagi saya ulangi, bukan strategi yang salah. Tapi kan dalam sebuah pertandingan sepak bola yang diperlukan bukan cuma bertahan. Jadi kalau yang saya ngelihat nih teman-teman, overall ya, walaupun saya belum menjelaskan analisa secara full, tapi secara keseluruhan, saya melihat para pemain kita dalam bertahan tuh bagus. Kesulitan banget para pemain Argentina untuk menciptakan peluang. Tapi dalam menyusun sebuah counter attack, gak ada link up yang baik. Kalau dalam counter attack link up-nya gak bagus, ya bagaimana caranya mau menciptakan peluang? Kalau gak bisa menciptakan peluang dan mengganggu para pemain Argentina di pertahanan, ya mereka akan lebih leluasa untuk membangun serangan. Dan Argentina memang mendapatkan peluang pertama, tapi mereka tidak mudah mendapatkan peluang pertama tersebut, dan mereka baru dapatkan peluang pertama tersebut pada menit ke-17 jika saya tidak salah dari Nico Gonzalez, yang syuting bisa di-save oleh Hernando Ari. Dan kemudian para pemain Argentina yang mengandalkan passing, positioning play, sebenarnya coba untuk mencetak gol dari dalam kotak penalti pertahanan Indonesia, tapi sulit banget. Memang kemudian ada blunder tuh yang dilakukan oleh Jordi Amat kan, hampir saja itu Argentina mencetak gol dari Buonanotte yang bisa diblok oleh Elkan Baggott, kemudian ada shooting dari Alvarez bisa di-save oleh Hernando Ari. Dan setelah itu para pemain kita cobalah untuk memberikan pressing kepada para pemain Argentina, tapi gak berhasil karena para pemain Argentina pintar banget untuk memproteksi bola. Dan mereka lebih cepat melakukan passing daripada lama menguasai bola. Nah ini beda dengan para pemain kita, dapat bola, sedikit lama menguasai bola, itu bisa direbut oleh para pemain Argentina. Dan akhirnya Argentina bisa mencetak gol dari mana? Dari luar kotak penalti. Karena mereka gak bisa nembus ke dalam kotak penalti, itu sulit banget bagi mereka. Jadi cara bertahan para pemain kita tuh sudah top. Sudah bagus banget. Dan walaupun Argentina tuh unggul dari segi permainan, para pemain kita mentalnya kuat. Ya gak takut, berani berduel, berani melakukan pressing walaupun gak sempurna. Tapi ketika counter, nah ini yang menjadi persoalan. Banyak passing-passingnya yang salah, dan tampak mereka gak tenang ketika menguasai bola. Nah harusnya tuh tenang. Ini sebuah pertandingan uji coba, gak perlu khawatir. Mau kalah pun gak ada masalah. Yang penting mainnya tenang aja, enjoy the game. Kalau saya ngelihat sih, para pemain kita yang coba untuk menyusun serangan ya, bukan yang dalam bertahan, yang coba untuk menyusun serangan, itu gak tenang. Dan dalam bertahan, ketika lama menguasai bola sering panik. Nah yang terjadi kan, ke Jordi Amat yang tadi sudah saya katakan. Nah jadi Argentina akhirnya mencetak gol dari luar kotak penalti karena mereka gak bisa menembus. And what a goal, ini gol indah ya. Dari Paredes. Dia ketika dapat bola, dia ngelihat tuh. Dia ngelihat posisi dari Hernando Ari. Dan dia tampak confident, dia shooting bisa menjebol gawang dari Hernando Ari. Nah setelah itu tentu Indonesia coba keluar untuk menyerang. Tapi gak bisa melewati lini tengah karena pressing dari para pemain Argentina bagus. Ya Asnawi saya melihat coba untuk mengandalkan skill individu. Ya sesekali dia coba untuk melewati. Tapi end passingnya gak akurat. Marcelino Ferdinand beberapa kali mengandalkan skill individu, jika dia tidak dilanggar maka dia lebih banyak memberikan umpan ke belakang. Jadi progresif passingnya sangat minim. Tapi akhirnya sebelum babak pertama berakhir, hampir saja Indonesia mencetak gol dari Ivar Jenner ketika Dimas Derajat lewat. Dia memberikan umpan, hampir saja itu gol. Jika itu satu sama, wah bisa beda jalannya pertandingan. Nah turun minum, kemudian pas babak kedua dimulai, saya memang sudah feeling kemungkinan Coach Sintayong ini akan melakukan pergantian. Dan betul, dia melakukan 2 pergantian. Pertama Shane Patinama ditarik, dia gak bisa bekerja sama dengan baik, yang mungkin juga karena ini pertandingan perdana dia, debut dia. Masuk Arhan bagus sekali, dan masuk juga Dendi. Nah Dendi ini sebetulnya gak mengecewakan dari segi speed. Ya dia mengganggu konsentrasi para pemain Argentina, tapi dari segi ball control ini yang kurang baik. Dan juga dia sering kalah pressing dari para pemain Argentina. Jadi para pemain Argentina sebetulnya dari speed kalah, tapi pressing mereka bagus. Dan babak kedua Indonesia lebih berani keluar menyerang, bagus juga. Ya Arhan juga kemudian bisa memberikan bola kepada Baggott, hampir Baggott mencetak gol kan, ketika di-save oleh Martinez. Jadi lihat saja nih, gol kedua juga kita lihat, bukan yang pertama bukan dari open play, kedua yang mereka mengandalkan set piece. Mau nggak mau karena gak gampang untuk menembus pertahanan dari Indonesia. Dan ini juga set piece yang bagus, Lo Celso kepada Romero, dan Romero bisa mencetak gol. What a goal. Udah 2-0, Indonesia tetap keluar menyerang, Argentina sesekali mengandalkan counter, tapi memang lebih banyak ball possession di antara para pemain Argentina, dan kemudian Argentina melakukan serangkaian pergantian pemain ya, tentu perlu melakukan rotasi. Garnacho masuk, kalau saya ngelihat sih Garnacho kayak
main tarkam ya di pertandingan semalam teman-teman. Terlepas dari dia mendapatkan satu peluang, tapi saya ngelihat wah pemain ini kurang bagus mainnya kemarin. Bahkan saya melihat Asnawi itu bisa mengantongi dia ya. Jadi dia determinasinya luar biasa, tapi Asnawi cool banget. Maka itu saya pikir Asnawi man of the match nih. Dalam duel one on one Garnacho tuh gak bisa melewati Asnawi. Dan Garnacho tuh mendapatkan peluang ketika Asnawi itu out of position. Selain Asnawi, saya melihat Begot juga mainnya bagus. Kemudian Rizky Ridho juga tenang. Arhan juga mainnya determinasinya kuat. Dan saya melihat Marcelino Ferdinand agak sulit untuk keluar dari kawalan para pemain Argentina. Padahal dari skill individunya gak jelek, tapi progressive passing dia minim banget. Kalau dia mau passing dia sudah dilanggar. Dan ketika dia dapat bola sudah skill individu yang ada dia kasih bola ke belakang karena mungkin supportnya gak ada di depan. Jadi secara keseluruhan permainan Argentina bagus, tapi mental para pemain Indonesia kuat. Mereka gak gentar lawan Argentina. Dan saya pikir scoreline 0-2 ini ya sebenarnya adalah sesuatu yang juga tentu menunjukkan bahwa para pemain dari Indonesia itu juga memberikan perlawanan. Jadi mereka tidak memudahkan para pemain Argentina untuk bisa mencetak banyak gol. Tapi saya agak merasa aneh dengan pernyataan dari pelatih Argentina Lionel Scaloni yang saya baca di berita nih, yang saya baca di media, bahwa setelah pertandingan ini dia mengatakan bahwa tidak ada pemain dari Indonesia yang spesial. Nah, saya merasa aneh. Kenapa? Karena kalau menurut saya Asnawi mainnya bagus sekali. Garnacho gak bisa melewati dia. Bahkan setelah pertandingan ini Garnacho sampai mengikuti akun Instagram dari Asnawi. Kemudian kedua, Elkan Bagot mainnya bagus. Rizky Ridho mainnya bagus. Bahkan Elkan Bagot diminta jersinya oleh Cristiano Romero, itu kan jarang dilakukan. Kemudian Pratama Arhan dengan lemparan ke dalamnya mengganggu para pemain Argentina. Ya, jadi Indonesia mendapatkan 3 peluang yang berbahaya di match ini. Satu dari Ivar Jenner, kedua dari Elkan Bagot, ya dari lemparan ke dalam Arhan, dan ketiga dari Rizky Ridho ketika juga lemparan ke dalam dari Arhan itu tidak bisa dihalau oleh para pemain Argentina dengan rapi. Jadi ya saya agak bingung juga dengan pernyataan Scaloni. Dan seperti yang saya jelaskan di konten sebelumnya, sepertinya Scaloni ini meremehkan Indonesia karena ya dia meminta tuh 3 pemain senior itu udah liburan aja. Biarin aja yang lain-lain yang lawan Indonesia. Tapi ternyata gak gampang juga kan. Hampir aja tuh Indonesia mencetak gol di babak pertama. Coba itu Ivar Jenner gol. Wah, bisa beda jalan ceritanya, bos. Ya, tapi secara keseluruhan kita lihat lah ya, bahwa para pemain kita juga tampil berani. Tinggal harus membenahi. Ya, passing-passing karena banyak passing yang gak akurat. Kemudian sering kehilangan bola. Dan juga ketika sudah memasuki mendekati ruang pertahanan dari Argentina, pengambilan keputusannya tidak cepat. Sehingga bisa direbut bolanya oleh para pemain Argentina. Dan memang dalam bertahan bagus, tapi dalam menyerang, dalam membangun transisi, kita lihat Indonesia tidak bisa bermain efektif. Sedangkan Argentina ya jelaslah mereka seperti biasa bermain ball possession, passingnya luar biasa, positioningnya juga bagus, tapi mereka juga tidak bisa menciptakan banyak peluang yang berbahaya. Jadi overall menurut saya ya para pemain Indonesia bermain luar biasa, mereka berani, tapi sayangnya mereka tidak efektif dalam membangun counter attack. Dan seandainya Indonesia punya lebih banyak pemain seperti Asnawi Mangku Alam, ya mungkin juga Indonesia bisa menahan Argentina atau juga menang lawan Argentina di pertandingan semalam. Tapi saya pikir pemain-pemain lain tentu akan belajar dari pengalaman ini dan akan bermain lebih baik lagi. Ya intinya seperti yang saya katakan sebelumnya, enjoy aja, main tenang aja. Tapi saya melihat beberapa pemain kita tuh gak bermain tenang, maka itu gampang kehilangan bola, salah passing. Padahal momennya tuh untuk menyerang sudah ada. Jadi kalau mau main bertahan itu gak salah. Ya gak ada salahnya. Tapi kalau mau counternya itu harus rapi. Kalau counternya aja gak bisa rapi, cuman bertahan, ya akan melelahkan juga. Tapi para pemain kita juga memberikan fight di atas lapangan. Fighting spiritnya luar biasa. Dan kita harapkan mental dari para pemain Indonesia akan tetap seperti ini. Karena tidak lama lagi nanti timnas Indonesia akan berjuang di Piala Asia awal tahun depan. Dan kita harapkan di Piala Asia nanti para pemain kita tidak gentar menghadapi lawan-lawan yang kuat lainnya seperti Jepang, Irak, dan juga Vietnam. Dan minimal bisa lolos dari fase grup. Dan kita tunggu lagi nanti teman-teman perkembangan terakhir dari timnas Indonesia. Karena kita tahu nanti akan ada FIFA Matchday lagi kalau nggak salah di bulan September ya. Kalau bisa lawan tim yang kuat, mungkin nggak perlu sekuat Argentina. Tapi ya paling tidak lawan tim yang berada di ranking 100 besar FIFA. Seperti sebelumnya lawan Palestina kan. Mungkin juga nanti negara dari Afrika yang berada di ranking 100 FIFA. Atau negara Amerika Selatan. Atau juga negara yang dari kawasan Timur Tengah. Jadi kita tetap semangat teman-teman, kita tetap support timnas Indonesia. No hate, no politics, only football. Salam sepak bola.